Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita ungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Dalam hidup ini, karunia yang paling utama adalah karunia berupa iman dan Islam. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat Al-Qur'an Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam selalu bersama kita sampai kita berpulang menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga yaumul qiyamah. Para jamaah yang kami hormati, sesuai dengan tema yang disampaikan, yaitu bagaimanakah kita harus bersikap kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Orang yang dimaksud di sini bisa jadi datang dari keluarga terdekat. Orang yang berbuat jahat di sini bisa jadi adalah tetangganya sendiri. Orang yang berbuat jahat kepada kita itu bisa datang dari teman satu kantor. Tidak jauh. Jamaah yang kami hormati, Nabi SAW disebut oleh Allah sebagai uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang terbaik. Diutusnya Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan risalah Allah. Beliau mengingatkan kita mengenai surga bagi orang yang beriman. Beliau ingatkan tentang neraka bagi orang-orang yang kafir kepada Allah. Diutusnya Nabi Muhammad itu untuk kita mengikuti. Jadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Sebab orang yang menjadikan Nabi sebagai suri tauladan, kemudian dikala dia disakiti, maka jiwanya akan selalu berusaha tenang, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, dan insya Allah akan saya sampaikan ayat-ayat dan hadis yang terkait dengan masalah bagaimana kita harus bersikap. Para jamaah yang kami hormati, anggota tubuh yang dimiliki oleh seseorang yang paling banyak berbuat dosa itu adalah lisan. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, aksaru khotoya ibnu Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa yang diperbuat oleh anak Adam itu adalah lisannya. Di antara dosa yang diperbuat oleh anak Adam berupa lisan ini adalah membuli, menyakiti, memfitnah, ya, atau mengejek, menghina seseorang walaupun kondisi orang itu sesuai dengan kenyataan.
Orangnya misalnya cacat, ya. Apakah itu mata? Apakah salah satu dari anggota tubuhnya cacat? Kemudian kita hina. Maka hinaan ini para jamaah yang kami hormati akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini tidak bertulang tapi menghancurkan tulang. Terlebih lagi di zaman kita sekarang, hampir setiap hari kita diinformasikan berita-berita terjadinya pembunuhan. Di antara sebab-sebab pembunuhan itu adalah hanya karena masalah sepele, yaitu lisan. Ada orang sesama tetangga, dia menyapa tetangganya tiap hari, kapan nikah? Besok pagi ketemu, kapan nikah? Besok pagi ketemu lagi, kapan nikah? Lalu suatu hari, orang yang ditanya ini suasana hati lagi tidak enak. Lalu dia ngomong, kapan nikah? Sudah tahun 2000 sekian kok belum menikah. Lalu dia masuk, orang yang ditanya ini masuk ke rumah, ke dapurnya, ambil pisau, kemudian keluar. Orang yang bertanya itu langsung ditikam, Mbak, dan mati di tempat. Jadi lisan ini bisa membahayakan diri kita sendiri, bisa juga membahayakan orang lain. Allah Subhanahu wa taala sampaikan bagaimana Nabi itu disakiti, diserang. Psikologinya itu diserang. Fisiknya, psikisnya itu diserang. Dalam surat Al-Hijr ayat 97 kata Allah, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulu. Dan kami sungguh mengetahui bahwa dadahmu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Di dadahnya Nabi ini terasa sempit, Pak. Olah-olah tak bisa bernapas. Itu dikarenakan ucapan kaumnya, Pak. Ucapan kaumnya, yaitu orang-orang Quraisy ini, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Nabi itu dibilang orang gila. Dalam surat Al-Qalam ayat 51, Allah berfirman, lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Ketika mereka mendengar Al-Qur'an, mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Mana Pak? Jadi takmir, lalu ada orang bilang, oh itu orang gila. Pasti rasa sakit, Pak. Ya. Apalagi sudah berusaha, ya, sudah ada perjuangan, kemudian dari perjuangan itu ada hasilnya. Kemudian kita diomongin, Pak. Ya, omongan itu yang tidak sesuai dengan fakta. Kemudian yang kedua, Allah kabarkan bagaimana ucapannya orang Quraisy kepada Nabi. Mereka mengatakan bahwa Nabi itu adalah tukang cerita dongeng. Di dalam surat Al-Furqan ayat 5, Allah berfirman, wa qalu asatirul awwalinah iktatabaha fahiyatun la alaihi bukratan wa asila. Dan mereka berkata, dongeng-dongengan orang-orang dahulu diminta supaya dituliskan. Maka dibacakanlah dongeng itu kepada setiap pagi dan sore.
Jadi mereka mengatakan bahwa Nabi baca Al-Quran, Pak, menyampaikan Al-Quran baik di waktu pagi atau di waktu sore. Lalu direspon oleh kaumnya bahwa apa yang dibaca itu adalah dongeng-dongeng yang ditulis. Ini Nabi diserang, Pak. Zaman kita sekarang, orang berbuat baik itu akan mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak mengenakan. Kemudian Nabi SAW juga dikatakan oleh kaumnya adalah tukang sihir. Dalam surat Shad ayat 4, wa qala al-kafiruna hadza sahirun kazzab. Orang kafir berkata, orang ini, maksudnya Nabi Muhammad, dia adalah penyihir yang banyak berdusta. Bayangkan, Pak, Nabi itu dibilang penyihir, berdusta lagi. Jadi Nabi itu diserang, Pak. Kemudian Nabi juga dibilangi orang yang kesurupan, orang yang terkena sihir, orang yang terkena santet. Di dalam surat Al-Isra ayat 47 Allah nyatakan yaquluz zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Dan orang-orang zalim mengatakan, sesungguhnya kalian itu mengikuti orang-orang yang terkena sihir. Jadi pembesar Quraisy itu provokasi, Pak, pada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, bahwa kalian itu mengikuti orang yang terkena santet, terkena sihir. Para jamaah masih banyak lagi berbagai ucapan yang menyakitkan yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis, Pak, dalam hadis itu ada beberapa hal yang Nabi mengalami kesulitan. Dari kesulitan ini membuat dadah beliau terasa sempit. Dan itu lebih menyakitkan daripada beliau terkena kekalahan pada perang Uhud. Para jamaah, perang Uhud itu adalah pertarungan secara fisik. Tetapi Nabi itu pernah ditanya oleh Aisyah, pernah enggak mengalami hal yang lebih menyakitkan dari perang Uhud? Kata Nabi SAW, pernah. Beliau merasakan sakit bukan karena disakiti secara fisik, tapi dengan lisan. Antara hadis yang menjelaskan bahwa Nabi itu pernah berdakwah di kota At-Taif. Nabi berdakwah kepada mereka, lantas ada 3 orang, Pak, yang merespon dakwanya Nabi. Faqala lahu ahaduhum wa huwa yamrutu siyabal ka'bati in kana Allah arsalaka. Dari 3 orang ini salah satu berkata begini, aku akan merobek kiswah Ka'bah itu jika Allah itu mengutus kamu. Ya. Jadi dia itu memberikan ancaman, saya akan, itu loh, kain kiswah itu saya akan sobek kalau kamu itu memang orang yang diutus. Artinya apa, ndak ada orang lain lagi, kok kau yang diutus? Ya, kita, Pak, ndak usah jauh-jauh, Pak. Misalnya kita jadi takmir, Pak, lalu kita dibilang kamu yang jadi takmir, apa ndak ada orang lain?
kita yang dengar itu loh menyakitkan. Ya, dikira jadi takmir itu bagus apa? Jadi takmir itu ada tanggung jawab. Dia tanggung jawab di hadapan Allah, dia juga bertanggung jawab di hadapan jamaah. Tapi pahalanya juga besar. Lalu orang yang kedua berkata begini, wa qala al-akhar, ama wajadallah ahadan yursiluhu ghairaka? Ini Allah, aku tidak akan. Apakah Allah tidak menemukan orang selainmu untuk diutus? Orang yang kedua ini ngomong begini, apakah Allah tidak menemukan ada orang yang selainmu untuk menjadi rasul? Makanya Pak, orang Quraisy ini akalnya itu main Pak. Zaman kita sekarang Pak, ada orang yang bermain akal-akalan dengan agama. Contoh Pak, ada orang promosikan travel umroh dengan menyampaikan bahwa para jamaah yang meninggalkan sholat bertahun-tahun, ya 30 tahun dah sholat, monggo umroh, sholat sekali di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 masjid. Jadi kalau sholat di situ, maka sholat yang tahun yang lalu itu terbayar semua. Dalilnya sahih Pak. Ya, tapi penjelasannya ini bujukin orang Pak. Jadi sholat yang bertahun-tahun ditinggalkan itu dapat dilunasin pada saat sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi Pak. Itu tidak benar Pak. Kemudian orang yang ketiga berkata begini, wala in kuntah takzibu 'ala Allah ma yambagi li an ukallimaka. Jika Allah itu mengutus kamu dan engkau berdusta, maka tidak pantas saya ngomong dengan kamu. Sana. Ya. Loh, Pak, itu Nabi berdakwah Pak, diomongin Pak. Ya, yang satu itu mengancam beliau. Kalau kamu itu yang diutus, kiswah Ka'bah itu saya akan sobek. Yang kedua ngomong, emang tidak ada orang lain yang diutus, yang jadi rasul selain kamu. Dan yang ketiga ngomong, jika kau berdusta, engkau adalah rasul, dah layak saya itu ngomong dengan kamu. Mungkin zaman kita sekarang dah level Pak. Ya. Nabi SAW disakiti Pak. Beliau diserang psikisnya Pak. Lantas bagaimanakah Nabi bersikap? Ya. Allah Subhanahu wa taala bimbing Nabi SAW untuk menyikapi orang-orang yang menyakiti, terutama secara lisan. Dalam surat Al-Hijr ayat 98 Allah nyatakan, fasabbi bihamdi rabbika wa akum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan jadikanlah kamu di antara orang-orang yang sujud, artinya sholat. Ayat ini menjelaskan bahwa dikala dadahnya Nabi terasa sempit, dikarenakan beliau diejek, diolok-olok, disakiti Pak, maka Allah bimbing beliau bertasbih, berzikir. Kenapa? Karena hati yang dada yang terasa sempit, ya, hati yang terasa tersakiti itu akan bisa menjadi tentram, nyaman apabila berzikir kepada
Allah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenteram dengan ingat kepada Allah. Ingatlah, ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Dengan demikian para jamaah, kalau ada orang yang menyakiti kita dan kita tidak punya kuasa untuk melawan atau membela diri, ya, atau kita bisa tapi kita maafkan agar tidak tersakiti berlarut-larut, hadapi dengan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan sampai omongan orangnya itu menguasai pikiran kita. Jelas ya Pak ya? Jangan sampai omongannya menguasai pikiran kita. Itu sebabnya kenapa ada orang yang bunuh diri karena dia dibully, ya. Lah omongannya ini itu menguasai pikiran. Karena tidak tahan akhirnya mengakhiri hidup. Ya, jadi zaman kita sekarang ini bully, ya, bully itu termasuk kezoliman. Ya, tradisi bully itu namanya tradisi kemaksiatan, kezoliman. Jadi berzikir kepada Allah. Atau zikir di sini adalah menurut ulama ahli tafsir yaitu baca Al-Qur'an. Jadi kita disakiti Pak, omongannya itu menyakitkan. Agar pikiran kita ini tidak terpengaruh atau dikuasai oleh omongannya, maka caranya kita buka Al-Quran, kita baca. Ini cara pertama Nabi SAW diajarkan oleh Allah bagaimanakah harus bersikap kepada orang-orang yang mulutnya ini ngomong menyakitkan. Yaitu yang pertama dihadapi dengan zikrullah. Itu bisa berupa zikir dengan lisan atau baca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah sholat. Karena sholat itu adalah bagian dari zikir. Kemudian yang kedua, Nabi SAW diajarkan oleh Allah bersikap kepada orang-orang yang menyakiti ini. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan dan jangan pedulikan orang-orang bodoh. Jadi gini, dikala ada orang yang menyakiti kita, antara sikap kita, kita maafkan dia. Dan yang kedua, kita berpaling, jangan melayani kebodohannya. Karena orang yang menyakiti, ya, orang lain, ya, menyakiti, ya, mulutnya ini ngomong apakah sesuai dengan kenyataan ataukah dia fitnah. Dikala dia mengeluarkan kata-kata itu menyakitkan. Orang seperti ini kita maafkan, kita berpaling. Kata Allah, orang seperti ini adalah orang yang jahil alias bodoh. Jangan kita layani orang seperti itu. Karena akan menguras pikiran dan tenaga, buang-buang waktu. Kalau kita tidak bisa berpaling Pak, kita diam. Jangan direspon. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan dalam surat Ali Imran
Bagaimana kita harus bersikap kepada orang-orang yang menyakiti ini? Dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang namanya surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang berimpak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kaziminal ghaiz, orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Wal afina anin nas, dan orang bertakwa itu adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dikala kita disakiti, Pak, orang ini berbuat kesalahan dengan kita. Dalam Al-Quran Allah tuntun kita maafkan mereka, Pak. Karena memaafkan itu adalah ciri dari orang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini, kata Allah Subhanahu wa taala, disediakan surga yang seluas langit dan bumi. Dan orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi para jamaah, dikala kita disakiti, maka orang seperti ini kita maafkan. Karena memaafkan ini bagian dari perbuatan orang-orang yang baik, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, ada seorang yang berkata begini, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasulullah, saya itu mempunyai keluarga, tetapi saya menyambung silaturahim, mereka putus. Mereka memutuskan saya. Dan saya berbuat baik kepada mereka, tetapi kebaikanku dibalas dengan kejahatan. Saya berusaha untuk bersabar, bersikap dengan baik, tapi justru mereka berbuat kebodohan kepada saya. Jadi kebaikan dibalas dengan keburukan. Lalu apa kata Nabi begini? La in kunta kama qultah faka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallah ta'ala zahiran alaihim ma dumta ala zalik. Apabila keadaanmu benar seperti yang engkau katakan, yaitu saya nyambung silaturahim tapi saya diboikot, diputus. Saya berusaha berbuat baik tapi saya dibalas dengan jahat. Saya berusaha bersikap bertutur kata yang baik, tapi saya disikapi dengan kebodohan. Ya mungkin diejek atau mungkin dibuli. Kata Nabi, apabila keadaanmu itu benar, maka seolah-olah engkau menaburkan abu panas ke mulut mereka. Dan engkau selalu bersama dengan Allah, ya, selama engkau bersabar. Berdasarkan hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang tersakiti. Jelas ya Pak ya? Allah bersama orang-orang yang tersakiti. Apabila orang yang tersakiti ini dia sabar, tetap menyambung silaturahim walaupun diputus, tetap berbuat baik walaupun dibalas dengan kejahatan. Baik, mungkin ada yang ditanyakan dari pembahasan ini.
Baik. Kurang berapa menit? Setengah jam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan. Jaga lisan. Berusaha bertutur kata yang baik. Sebab tutur kata yang baik itu akan kembali kepada diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, itu kita sedang menabur ya kejahatan. Yang kejahatan itu akan bisa kembali pada diri kita. Itu sebabnya seperti yang saya katakan tadi, terjadinya tindak kekerasan sampai terjadinya pembunuhan itu berawal dari lisan yang tak dijaga. Ada dua orang satu kantor, berawal dari ejek-ejekan melalui media sosial. Besok paginya masuk kantor, Pak, kerja, Pak. Ya. Sebelum masuk, Pak, di depan pintu kantornya itu berkelahi, Pak. Itu berawal dari lisan. Nah, lisan ini sama dengan kita menulis status di media sosial. Dalam hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan di antara orang yang terburuk adalah orang yang kalau ngomong, Pak, itu mengadu domba, memfitnah. Dulu di masanya Nabi, Pak, atau belum adanya teknologi, orang kalau mau mengadu domba itu jalan ke sana kemari. Mengadu domba. Zaman kita sekarang tidak perlu berjalan, Pak. Cukup menggunakan HP. Dari HP itulah yang kemudian disebarkan adu domba. Sehingga misalnya mengadu domba antara keluarga, antara tetangga, antara kampung, dan seterusnya. Jadi lisan ini tidak bertulang tapi membahayakan, Pak. Nabi SAW sampaikan begini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sibabul muslim fusuhun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim itu adalah kefasikan. Jadi mencela orang muslim itu adalah kefasikan. Dan kita lihat di media sosial, Pak, orang muslim, banyak orang muslim yang tidak ada rasa malu untuk mencela sesama muslim, Pak. Ya. Termasuk masalah pimpinan, Pak. Presiden mencela di media sosial itu tidak dibenarkan dalam agama. Jadi mencela orang muslim, membuli orang muslim itu merupakan kefasikan. Fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan. Fasik itu orang yang sudah keluar dari tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi. Kemudian di masanya sahabat ada seorang yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini pernah dibuli, Pak. Lalu ditertawakan. Apa sebabnya? Karena salah satu dari kakinya, betisnya itu kecil, Pak. Tertawakan. Ya. Jadi yang satunya normal, yang satunya ini tidak, kecil, Pak. Sehingga beliau tak lepas dari dibuli dan ditertawakan.
Apa yang dilakukan orang-orang terhadap Abdullah ibnu Mas'ud ini, kemudian Nabi berkata begini, wallazi nafsi biyadihi lahu ma asqalu fil mizan min Uhud. Demi Allah, jika kedua kakinya diletakkan di timbangan pada hari kiamat, niscaya lebih berat daripada gunung Uhud. Itu betisnya siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Kakinya kalau diletakkan di dua timbangan, diletakkan Pak, maka diletakkan di satu timbangan, ya, misalnya di kanan. Lalu yang di kiri ini diletakkan gunung Uhud. Paling berat kakinya Pak Abdullah ibnu Mas'ud. Artinya apa? Pahalanya. Dari sini jangan menilai orang itu dari fisik, dan itu sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa Allah tidak melihat fisik, tidak melihat rupa, tapi yang dilihat itu adalah ketakwaan. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian itu adalah orang yang bertakwa. Jelas Pak ya? Dan yang terakhir, Bapak, Ibu-ibu, perhatikan aib kita, bukan aib orang. Kalau kita memperhatikan aib kita, maka kita selalu melihat kekurangan. Dengan kekurangan itulah yang kemudian kita akan memperbaiki diri. Terus, sama dengan kita jangan merasa diri suci. Sebab orang yang merasa diri suci itu tidak mau istighfar kepada Allah. Merasa diri masih ada kekurangan, ada dosa, ya. Mungkin kita sadar apa tidak. Dikala kita merenungkan kekurangan itu akan mendorong kita untuk istighfar. Selalu berdoa. Beda hal dengan orang yang merasa suci. Apalagi merasa diri sudah paling tingkatan-tingkatan sekian-sekian. Kalau sudah sampai di tingkatan tertentu, dah sholat. Itu ada. Perhatikan aib kita sendiri. Dan diantaranya adalah jaga lisan. Untuk tidak sembarangan untuk mengucapkan kata-kata yang itu akan membuat orang tersakiti. Luqman bin Ba'urah. Luqman bin Ba'urah itu adalah Luqman yang Allah sebutkan di dalam surat Luqman. Itu cicit dari Azar. Azar itu siapa Pak? Azar. Luqman bin Ba'urah itu cicit dari Azar. Azar itu siapa? Ayahnya yang buat patung-patung ini, ayahnya Ibrahim. Ya, ayahnya Ibrahim itu namanya Azar. Azar ini punya cicit Pak, namanya Luqman bin Ba'urah. Dia pernah berkata begini, bahwa diam itu merupakan kebijaksanaan. Artinya, seseorang yang diam itu bisa membawa keselamatan, mencegah mudarat. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi, beliau sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Coba Pak, perhatikan kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dihubungkan dengan hari akhir. Padahal iman itu kan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitabnya, iman kepada malaikat, iman kepada takdirnya. Tapi di sini Allah hubungkan dengan iman pada hari akhir. Ada pesan apa? Ada sebuah pesan bahwa apa yang kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawab di hari kiamat.
Ya, maka Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik. Kalau tidak, diam. Karena diam itu akan membawa keselamatan. Ya. Silakan kita berucap, tetapi ucapan itu yang membawa kebaikan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Luqman bin Ba'urah. Dia itu memberikan nasihat kepada keluarganya. Tutur katanya itu penuh dengan kebijaksanaan. Sehingga istrinya sama anaknya. Dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwa istri dan anak dari Luqman ini itu sebelumnya kafir. Sebelumnya kafir. Luqman ini selalu memberikan nasihat terus sampai akhirnya mereka masuk Islam. Sampai akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita pahami, Bapak, Ibu-ibu, ucapan yang baik itu akan membawa kepada kebaikan. Orang yang tidak sholat, kalau kita ucapan yang baik akan mengantarkan dia menjadi orang yang sholat. Jangan disalahkan, kamu itu enggak tahu sholat, neraka kon. Jangan, Pak. Ya, karena kita enggak tahu akhir dari kehidupannya dia. Maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam kesempatan ini, sebelum saya tutup, mungkin ada baik. Dajjal kenapa? Hmm? Hmm. Hmm. Oh iya. Hmm. Ya. Hmm. Oh, baik. Ya. Baik, Bapak, Ibu-ibu, sekarang ini dengan mudahnya orang menyebarkan berita-berita. Apakah berita itu benar? Apakah berita itu hoax? Bohong, dusta. Lantas bagaimana sikap kita, Pak? Yang pertama, Pak, kita lihat berita itu dia bermutu apa enggak. Jangan sampai itu dilayani, Pak. Jangan sampai itu kita pindahkan dikirim ke orang lain, Pak. Berita-berita yang tidak ada manfaatnya jangan disebarkan. Lalu yang kedua, sikap kita adalah kalau berita itu kita merasakan bahwa itu adalah penting, maka kita harus melakukan tabayun. Ya. Karena tabayun ini merupakan konsep dari Al-Quran yang Allah ajarkan kepada kita. Kalau menerima sebuah berita, Pak, maka tidak serta-merta kita menerima berita itu atau kita kirimkan ke orang lain. Tapi tabayun dulu, Pak, menanyakan. Sebab kehormatan seorang muslim itu bisa jatuh, Pak, berawal dari ada berita terkait dengan kehormatannya, Pak, ya kita serkan, Pak. Ya. Misalnya ada berita tentang penceraian artis, ya,
Sampai ada orang itu ingin tahu, ya, kalau hal-hal yang tidak begitu bermanfaat, Pak, tidak usah kita melayani berita itu dan tidak perlu kita kirimkan. Ya, beda dengan kalau misalnya di situ ada tulisan misalnya penjelasan Al-Quran, penjelasan hadis. Silakan Pak kita sharekan Pak, karena itu bagian dari dakwah. Ya, adapun berita-berita terkait dengan apakah itu masalah politik, masalah ekonomi, masalah sesama muslim, itu perlu ada tabayun. Lalu berikutnya Pak, di antara salah satu amalan agar kita terlindungi dari fitnah Dajjal itu adalah membaca surah Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini kan menjelaskan pemuda-pemuda yang beriman. Lantas apa hubungannya dengan kejadian Dajjal? Bapak harus dipahami, yang kasih tahu ini adalah Allah kepada Nabi. Ya, bahwa di antara amalan agar seseorang dilindungi dari fitnah Dajjal itu adalah membaca surat Al-Kahfi. Jika Nabi SAW sudah menyampaikan, maka sudah pasti di situ ada hikmah-hikmah yang memang hikmah ini perlu ada pengkajian lebih mendalam, Pak. Ya, kenapa Anda baca surat Yasin, Al-Waqiah dan lain, tapi surat Al-Kahfi? Apa yang disampaikan oleh Nabi itu pasti ada maksud, ada tujuan yang kalau kita ingin tahu itu perlu ada kajian lebih mendalam. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Nabi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Pak, melindungi diri dari fitnah Dajjal itu juga berawal dari seseorang itu menuntut ilmu. Dikala dia menuntut ilmu, misalnya ada pembahasan tentang Dajjal, Pak, maka dia akan tahu, oh ciri-ciri Dajjal itu begini. Karena Nabi kabarkan dalam sebuah hadis, ada seorang pemuda didatangi oleh Dajjal. Lalu pemuda itu bilang begini, inilah seperti yang dikatakan oleh Nabi kami, oleh Rasul kami bahwa engkau itu adalah Dajjal. Kenapa pemuda itu bisa mengatakan bahwa Nabi mengatakan engkau adalah Dajjal? Itu karena berawal dari ngaji. Dia mendapatkan ilmu ayat atau hadis terkait dengan fitnah Dajjal. Bagaimana ciri-ciri Dajjal? Bagaimana kehebatan, kekuatan Dajjal? Itu dapat diketahui melalui ngaji. Nah, dari situlah yang menjadi sebab bagian dari membentengi diri dari Dajjal. Selain membaca surat Al-Kahfi, dan yang kedua adalah mempelajari Al-Quran atau hadis-hadis yang terkait dengan fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan mari kita berdoa kepada Allah. Apanya? Oh ya, enggak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada saya mau menanyakan kepada yang dianjurkan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, terkait dengan menjawab azan pada kalimat as-salatu khairum minan naum. Di sini para ulama berselisih pendapat.
Pendapat yang pertama mengatakan dijawab la haula wala quwata illa billah. Alasannya kalimat ini itu sejajar atau setara dengan as-salatu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian as-salatu khairum minan naum. Yang kedua mengatakan menjawab sesuai dengan lafaz itu, as-salatu khairum minan naum. Pendapat yang ketiga mengatakan menjawab dengan sodaqah wa barakah. Itu tiga pendapat di kalangan ulama. Ustaz, kenapa kok sampai terjadi tiga jawaban ini? Karena tidak ada dalil hadis yang menjelaskan tentang untuk menjawab as-salatu khairum minan naum. Kalau menjawab Allahu Akbar ada dalilnya, jelas. Ya, asyhadu an la ilaha illallah ada dalilnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada dalilnya. As-salatu hayya 'alas shalah ada dalilnya, hayya 'alal falah ada dalilnya. As-salatu khairum minan naum ini tidak ada keterangan dari Nabi jawab apa. Nah, di situ para ulama akhirnya mereka membahas ada tiga pendapat. Tadi ya, dijawab la haula wala quwata illa billah. Yang kedua mengatakan as-salatu khairum minan naum, dan yang ketiga sodaqah wa barorta. Terus yang tepat yang mana? Saya tidak bisa milih, Pak. Karena ini pendapat ulama, ya. Kalau ada yang menjawab sodaqah wa barorta, monggo. Yang menjawab as-salatu khairum minan naum, silakan. Yang jawab la haula wala quwata illa billah juga silakan. Ya, tidak boleh kita menyalahkan, tak boleh, tidak, karena tidak ada dalil yang menjelaskan jawaban as-salatu khairum minan naum. Jelas ya Pak ya? Baik. Bapak, Ibu-ibu, ini ada Ibu Nasikah, ibu dari Mas atau Mas Gani Yuskan. Ya. Oh, istri. Ibu. Oh, ya, Ibu Nasikah. Sekarang ini sedang sakit parah di rumah sakit BDH. BDH ini mana ya? BDH Kunowo. Kamar nomor 5, nomor 27. Oh, KM 5. Apa-apa Pak, biar nggak ngantuk. Baik, mari kita doakan Ibu Nasikah, Ibu ya. Baik. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika wa sifatika ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya dzal jalali wal ikram, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa hindal hisab.
Allahumma rabban nas asfi anta syafi' la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. As'alullah al-azim rabbul arsil azim an yasfiyaha. As'alullah al-azim rabbul arsil azim an yasfiyaha. Allahumma asfi ibu nasika. Allahumma asfi ibu nasika. Allahumma asfi ibu nasika. As'alullah al-azim rabbul arsil azim an yasfiyaha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih para jamaah dan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan yang terbaik untuk Ibu Nasika. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.